Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, saya Doni The Kaiser. Keputusan PDI Perjuangan mendukung Ahok Jarot untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017 seolah menjadi gong penutup panjangnya jalan berliku Ahok untuk dapat restu dukungan dari PDI Perjuangan. Dan kini pemirsa, setelah resmi PDIP mengusung Ahok Jarot, konstelasi peta politik jelang Pilkada DKI semakin jelas. Sejauh ini baru Gerindra yang menyebut nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur yang akan diusungnya. Namun kata sepakat dari partai koalisi Gerindra seperti PKS dan PKB belum juga ada di tangan. Akankah realitas politik tingginya elektabilitas, popularitas, serta akseptabilitas terhadap pasangan Ahok Jarot akan melumerkan sikap parpol lawan politik Ahok untuk bisa saja akhirnya nanti ikut rame-rame di belakang gerbong PDI Perjuangan yang di belakangnya sudah ada Golkar, Nasdem, dan Hanura. Lalu siapa nama-nama bakal calon gubernur yang akan menjadi lawan sepadan Ahok Jarot? Ini yang akan kita diskusikan malam ini. Sudah hadir di studio Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam. Merdeka? Merdeka. Sehat ya? Oh, ini juga bendera merah putih. Ya, tidak harus ada bendera tapi hati tetap merah putih. Iya kan? Terima kasih Bang Eriko. Mas Toto, apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Kabar baik. Oke. Merdeka juga. Merdeka. Tapi sudahkah kita merdeka dalam hal politik terhadap calon yang akhirnya diusung PDI Perjuangan? Sudah jelas yang ditunggu-tunggu. Bahkan Amin Rais pun mengakui kartu as pilkada kali ini ada di tangan Megawati menurut Amin Rais. Jadi stagnasi konstelasi politik yang selama sebulan 2 bulan terakhir ini terasa membingungkan karena memang lawan politik menunggu sikap dari PDIP. Saya pikir sekarang sudah jelas. Pada akhirnya mendukung incumbent dan dengan keputusan yang cepat itu pula sepertinya kita mungkin dalam 1-2 hari juga sudah dan sudah harus memang karena waktu pendaftaran tanggal 23 untuk melihat bagaimana lawan dari Ahok dan pilihannya juga tinggal 2 menurut saya sudah semakin jelas apakah lawan 2 pasang yang kemudian memunculkan poros Sandiaga Uno dengan PKS misalnya dan poros baru diusung oleh Demokrat, PPP, PKB dan PAN misalnya atau mereka bergabung semua bahkan mendapatkan ngeroyok Ahok begitu. Mesin politik ya hampir berimbang. Sebetulnya Ahok sendiri sudah mendapatkan kekuatan 49,06% dengan masuknya PDIP. Kalau mereka bergabung semua hampir 50-50 dan jadi pertarungan yang menarik dari sisi mesin politik, tinggal bagaimana personal branding yang mereka munculkan sebagai seorang calon. Anda membaca nggak gesternya Bu Mega pada saat pengumuman Ahok dan Jarot? Apa yang Anda lihat? Pertama, saya pikir ada simbolisasi yang menarik dan sepertinya disepakati oleh semua pihak, bukan hanya PDIP. Ya. Saya melihat ada simbolisasi entah disengaja atau tidak yang menyerupai kronologi dari dukungan terhadap Ahok dari partai-partai sebelum PDIP dan PDIP. Contoh bagaimana 3 partai sudah berkumpul terlebih dahulu di Balai Kota. Itu seperti simbolisasi mereka meminang Ahok beberapa bulan lalu begitu kan. Mereka yang datang ke Balai Kota. Setelah mereka datang ke Balai Kota, kemudian bersama-sama dengan cawagup pilihan dari Ahok datang seperti meminta izin kepada partai yang lain, partai terbesar PDIP datang ke DPP PDIP. Dan kemudian, jadi bukan hanya Pak Ahok dengan Pak Jarot, tapi kemudian partai-partai itu juga hadir di DPP PDIP dan dipimpin oleh Megawati bersama-sama datang KPUD. Jadi ini menurut saya seperti sebuah simbolisasi dari kronologis yang kita lihat selama ini di ujungnya PDIP dan PDIP yang memang tampil sebagai partai pengusung utama. Walaupun kemudian mereka sama-sama mengusung begitu. Dan Ibu Mega saya pikir di sini kan menempatkan dirinya jelas, turun tangan langsung, pemimpin koalisi, dan akan menjadi tokoh sentral yang menurut saya akan berperan besar dalam kuncinya kan di restu Bu Mega kan? Kunci di restu Bu Mega. Ahok kan sudah berkali-kali memang mengemukakan kalimat saya orang Ibu Mega, saya orang Ibu Mega. Konfidensi Ahok itu apakah Anda baca juga terrefleksi dari wajahnya Bu Mega pada saat itu? Anda sabar dulu Bang. Gimana Mas Toto? Saya tidak berani membaca wajah ya. Saya bukan ahli baca wajah, tapi Kita memang bukan peramal. Kita bukan peramal. Yunarto ya. Tapi begini Mas Toto,
suasana atau konstelasi politik sebuah bangsa kadang ya itu bisa terjadi gara-gara guratan wajah seorang yang iya kan Biasanya guratan tangan, ini wajah ini. itu soal nasib Oh, gitu itu kan. nasib ya. Tapi kalau ekspresi ibu itu berubah itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu kan. Puncaknya harus diakui kalau kita lihat ekspresi Bu Mega dan kemudian itu juga menjadi banyak sekali berita foto ketika Ahok dipakaikan Iya, jaket. Saya jaket. tidak katakan jaket PDIP, jaket berwarna merah. Itu yang menurut saya tadi menjadi puncak. Emang nggak ada logo PDIP-nya ya? Tidak ada logo PDIP. Oh nggak ada ya? Ini juga perlu dipertanyakan ini. Maksudnya apa itu Bang? Jadi begini, Mas, kalau kita lihat Mas Toto aja bajunya hijau, tapi dalamnya hatinya merah, seperti buah semangka, hijau luar, dalamnya merah. Merah gitu ya. Ini Kami sudah ya, tingkat dewa ini. ini tadi memang di DPP saya harus jujur mengakui dan respect melihat Pak Ahok, di mana hal ini justru tadi beliau menyampaikan nanti kalau ingin dipakaikan juga nanti setelah pendaftaran secara resmi. Oh, jadi sudah ada komunikasi. Memang sudah ada. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dalam tanda petik nodong seperti begitu itu. karena ada Enggak, kamera banyak di situ enggak ya? Jadi sudah memang dipersiapkan dari DPP. Artinya apa? Sebenarnya kan kalau kita melihat merah itu kan lambang keberanian. Nah, Ya. sama seperti yang dipakai oleh Mas ini Iya. merah putih. Merah putih. Berani tapi juga bersih kan seperti Iya, iya. itu. Ini yang diinginkan. Nah, sama juga ya Mas Toto dari hasil pemetaan kita bahwa yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta yang memimpin itu memang harus berani, tegas, lugas, dan punya track record yang jelas. Nah ini tadi dilambangkan dengan memakaikan baju itu bahwa Anda akan menghadapi tantangan yang demikian luas. Oke, artinya semua orang-orang dengan kriteria yang dimaksud PDIP ada di Ahok. Nah ini kan sudah terjawab bahwa inilah yang memang diinginkan oleh PDI Perjuangan dan ini yang kita sajikan yang nanti akan menjadi kontestasi di masyarakat. Bukan berarti pakai merah itu biar berani karena siap-siap dikeroyok sama yang lawan-lawan tadi itu. Jujur Mas, kalau kita menginginkan sini sebenarnya Mas Toto bahwa kita kalau boleh bersama-sama secara keseluruhan, kan begitu. Ya. Alangkah indahnya kalau bagaimanapun juga membangun DKI Jakarta kan tidak bisa juga kita hanya sendiri. Apakah hanya pendukung PDI Perjuangan, apakah hanya pendukung partai-partai yang mendukung Pak Ahok lantas hanya itu saja kan tidak bisa seperti itu. Statement Anda tadi maksudnya apa? Mengajak mereka untuk bersama-sama di gerbong PDIP atau? Monggo. Nah ini kan tentu kita ingin bersama-sama sebanyak mungkin. Dapat apa dong? Tetapi saya juga menyadari ini mungkin Mas Toto sebagai yang lebih memahami. Memang kalau kita melihat biasanya semakin banyak calon pilihan, nah ini juga semakin menarik buat masyarakat Jakarta untuk datang bersama-sama ke TPS. Iya. Tapi saya harus jujur akuin, masyarakat DKI Jakarta ini luar biasa. 2012 Mas, di atas 65% yang ikut datang ke TPS. Nah, ini artinya kalau di dunia internasional ini sudah sangat baik, prestasi yang sangat. Nah, kalau ini memang calonnya lebih nanti, apakah 2, apalagi 3, ini mungkin bisa di atas 70% yang datang ke TPS dan ini juga kita harapkan Bang, tapi itu. kan Mas Toto, kalau kita bicara kualitas sebuah proses demokrasi, tentunya dengan beberapa calon itu kan paling tidak sebagai bagian dari kesempatan rakyat memilih calon yang ada banyak begitu kan? Iya. Nah, bukan cuma satu pasang calon tunggal saja begitu. Iya. Kalau PDIP saya pikir jelas, mereka tidak berpikir ketika sudah mendukung Ahok, mereka tidak berpikir bagaimana kemudian harus 2 atau 3 pasang. Mereka jelas akan mendukung incumbent sebagai bentuk tanggung jawab sebagai partai pengusung. Yang sebetulnya menentukan saat ini adalah partai-partai yang sudah menegaskan diri di awal akan berhadapan-hadapan dengan Ahok dan harus mengalahkan Ahok. Artinya perhitungan mereka tidak lagi berbicara mengenai pendidikan politik, mana yang lebih baik buat pemilih, tapi format pasangan seperti apa yang memungkinkan Ahok kalah. Itu yang menurut saya sekarang Dengan sudah segala cara? Ya pasti dengan segala cara ketika masuk dalam pertarungan. Berarti figur yang akan tampil bukan figur calon gubernur yang bisa menyaingi Ahok dong, tapi apapun siapapun yang bisa ngalahin Ahok begitu. Ya pasti seperti itu. Itulah pertarungan Termasuk Sarah? politik. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kita belum berbicara mengenai Sarah secara kualitatif, tapi secara Tapi kan itu isu yang paling seksi kalau itu ngadepin Ahok kualitatif. sekarang kan. Saya masuk ke kuantitatif. Tadi kan pertanyaannya mengenai 2-3 pasang. Sekarang mereka sedang berpikir terlebih dahulu mana di antara 2 atau 3 pasang, bukan yang seperti tadi Mas Doni katakan yang lebih menguntungkan masyarakat Jakarta dalam konteks pendidikan politik, tapi menguntungkan mereka untuk lebih mungkin mengalahkan Ahok. Nah, itu yang kita bisa kemudian terka. Apakah lebih mungkin buat mereka mengalahkan Ahok ketika mereka bergabung semua atau ketika 3 pasang? Ini ada menarik, ada 2 kacamata. Kacamata pertama mengatakan dengan logika matematika, kalau ingin mengalahkan Ahok yang saat ini surveinya masih paling tinggi, kita bikin 3 pasang.
Sehingga Ahok pecah sulit suara. mendapatkan 50% plus Iya. 1. Karena ada aturan di DKI harus 50% plus 1. Berbeda dengan daerah lain. Tapi ada juga yang mengatakan situasi psikologis untuk melawan incumbent akan lebih mudah dikumpulkan, dikoordinir dan dikonsolidasikan apabila kita head to head. Sehingga kemudian fenomena asal bukan Ahok, perlawanan terhadap incumbent itu lebih mungkin terasa. Nah, itu yang saya dengar dan dalam diskusi-diskusi bukan hanya oleh aktor partai tapi juga para pollster, para pengamat itu juga sekarang menarik untuk dikaji. Apakah 2 atau 3 pasang, dan itu yang menurut saya akan kita lihat dalam 2-3 hari ini. Dan saya dengar malam ini misalnya kan di Cikeas sedang ada pertemuan juga antara ketua umum parpol, salah satu yang mendengarkan presentasi survei dan untuk memutuskan langsung terkait berapa pasang dan siapa yang akan diajukan. Itu menurut saya yang sekarang sedang terjadi. Oke, tentu semua sudah dipertimbangkan dong oleh DPP ya, Bang Eriko. Artinya dengan kondisi Ahok dan Jarot dan siapa yang akan bakal menjadi penantangnya, segala hal yang akan dihadapi Ahok itu sudah dipersiapkan. Mas Doni, tadi sudah dijawab sama Mas Totong, sudah lengkap sekali. Saya saja sudah apalagi yang mesti mau disampaikan. Nah, itu tadi buah semangka itu. Iya. Kan begitu. Itu semangka di sebelah sana. Iya. Kulitnya hijau. Iya. Kalau biru, Kalau biru sekarang lagi rapat di Cikeas sambil nonton kita untuk menentukan langkah berikutnya. Kita nantikan sampai berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.